Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rainata, NPM 211070120017. Di sini saya akan membacakan materi tentang mata pelajaran etika dan dasar hukum kesehatan yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Nova Arikhman. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, saya langsung saja akan mempresentasikan hasil yang saya dapatkan. Sebelumnya saya mohon izin share screen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep etika. Yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut dalam bermasyarakat. Secara bahasa, kata etika ini adalah bahasa dari Yunani. Etikos artinya kata ini adalah sesuatu yang timbul dari adanya kebiasaan, sehingga etika memiliki sudut pandang yang normatif dan objek, berupa manusia serta perbuatan manusia itu sendiri. Yang kedua, ada secara umum, yaitu etika sesuatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Penggunaan norma ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan buruknya yang terdapat pada masyarakat itu sendiri. Next, selanjutnya ada contoh etika. Contoh etika adalah yang pertama, etika moral. Menjelaskan tentang baik buruknya perilaku berdasarkan kodrat manusia. Jika etika ini dilanggar, maka menimbulkan kejahatan atau dampak buruk. Kebiasaan ini berkaitan dengan norma manusia. Pendapat menyantuni anak yatim, membela kebenaran dan keadilan. Yang B, mencakup salam atau bertemu dengan orang lain. Contoh etika ini adalah mengucapkan salam jika bertemu seseorang, dan etika ini sudah dianjurkan atau sudah telah dijalankan sejak dahulu kala. Selanjutnya, yang ke C, membuang sampah pada tempatnya. Contoh selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Etika ini sudah diajarkan sejak dulu hingga sekarang. Sampai saat ini masih banyak rakyat atau masyarakat yang melanggar etika ini. Selanjutnya ada jenis-jenis etika. Yang pertama, etika filosofi. Etika filosofi adalah jenis yang lahir dari kegiatan berpikir atau bersifat yang dilakukan oleh individu, termasuk dalam bagian dari filosofis atau berdasarkan filsafat. Filsafat sebagai suatu bidang ilmu, salah satunya mempelajari pikiran manusia. Adapun etika filosofi dibagi menjadi dua, yakni empiris dan non-empiris. Empiris merupakan jenis filsafat erat kaitannya dengan suatu yang nyata, berwujud, atau konkret. Contohnya, apabila suatu individu mengambil salah satu bidang filsafat hukum, akan membahas terkait dengan hukum. Yang selanjutnya adalah non-empiris, merupakan bagian yang berupa melebihi suatu yang nyata, berwujud, atau konkret. Sebelumnya, sifat non-empiris ini cenderung menyatakan gejala konkret yang menyebabkannya. Next, yang B, etika teologis. Etika ini jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu, tanpa adanya batasan atau agama tertentu. Semua ini dilakukan oleh berbagai macam agama. Ada dua yang perilaku yang ditekankan dalam etika logis ini. Pertama, etika teologis dibagi oleh satu agama saja. Hal itu karena mengingat banyaknya jumlah agama dunia ini. Pada akhirnya, setiap agama pasti memiliki etika teologis masing-masing.
berbeda juga dengan spesifiknya agama itu sendiri. Selanjutnya ada cabang-cabang etika. Yang pertama ada metaetika. Metaetika berhubungan dengan sifat penilaian moral. Ini melihat asal dan makna persepsian antara metaetika. Tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri. Yang kedua, ada etika normatif. Etika normatif berkaitan dengan isi penilaian moral dan kriteria apa yang benar atau salah. Etika normatif mendasarkan diri pada sifat hakiki, kesulitan bahwa dalam perilaku tanggapan-tanggapan kesulitan, manusia menjalankan norma-norma kesulitan dan penutupannya. Contoh dan etika normatif adalah etika yang bersifat individu, secara kejujuran, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang C adalah etika terapan. Etika terapan sebagai perang, hak-hak hewan, dan hukum mati. Etika terapan merupakan filsafat yang berusaha untuk menetapkan teori-teori etika dalam situasi kehidupan sehari-hari. Berbagai pertanyaan yang ada diajukan dalam bidang etika terapan, seperti misalnya apakah ada melakukan aborsi amoral, apakah euthus amoral, apakah binatang juga memiliki hak. Selanjutnya ada ruang lingkup etika. Ruang lingkup etika adalah berbagai banyak poin-poinnya. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial yang setiap bergaul dan berusaha menyenangkan hati sesamanya. Yang kedua, pergaulannya bertujuan menyenangkan diri sendiri. Yang C, jika berhasilan mengobati orang lain, maka ditolong pengobatan orang lainnya. Yang selanjutnya adalah beberapa hal penting. Jangan membicarakan dan menjadikan sebagai orang-orang lain. Biasakanlah senyum, dan apabila ada suatu pertemuan akan menjalin sebuah komunikasi yang baik dan benar. Selanjutnya adalah etika. Perangai etika moral, etika perangai adalah istilah atau kebiasaan yang menggambarkan peradaban manusia dalam bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, seperti berpakaian atau berbusana adat dan upacara adat. Yang selanjutnya etika moral. Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dengan benar atau berdasarkan kodrat manusia. Dalam etika moral ini adalah kebiasaan berasal dari kodrat manusia yang disebut moral, yaitu bertantangan dalam buat jujur dan menghargai kalangan sekitar. Selanjutnya ada etika pribadi. Sebagai contoh, seorang sering mengonsumsi barang seperti miras, narkoba secara langsung diteruskan secara bersangkutan dan dengan Tuhannya. Next, selanjutnya adalah etika sosial. Misalnya, seseorang yang tak pandai menghargai hubungan baik tetangga ataupun lingkungan sekitar dengan sering memfitnah orang lain, menggunjing kesana kemari, dan tidak bertujuan hidupnya. Selanjutnya ada metode pendekatan etika. Yang pertama adalah etika deskriptif. Etika ini menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas. Misalnya, ada kebiasaan asumsi mengenai baik atau buruknya, tentang boleh atau tidak. Etika ini hanya tidak memberikan penilaian. Contohnya, mendeskripsikan adat atau suku-suku agama lain.
Yang selanjutnya adalah etika normatif. Pada tahapan ini, maka etika normatif tidak mengutamakan fakta atau deskripsinya, namun juga melakukan penilaian atau apakah ia menerima menolak suatu atas atau pertimbangan moral dan prinsip-prinsip etis. Contohnya praktek Prusti tersumbung dan dilakukan oleh wilayah Gunung Kemukus melakukan sudah pandang wajah dan tidak melanggar etika tempat karena banyak kelompok yang memandang praktek tersebut. Selanjutnya ada metode mateitika. Pendekatan lain mempraktekkan etika sebagai ilmu adalah mateitika yang bergerak pada level yang lebih tinggi dari sekedar perilaku etis, yaitu pada tahap-tahap etis atau bahasa yang dilakukan oleh bidang moral. Dapat dikatakan bahwa mateitika mempelajari logika khususnya dari ucapan-ucapan etis. Aliran ini relatif masih baru karena mulai setting berkembang di awal abad 20. George Moore merupakan salah satu perintisnya. Ia seorang filsuf Inggris tahun 1873 sampai 1958 yang menulis buku satu mengenai pengkajian terhadap pemilihan kata-kata dan konteks etika. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya pelajari, yang saya ringkas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.